Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini 8 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita ini. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang cerita atau sedikit cerita sangat singkat, sekelumit cerita dari Fir'aun. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, yaitu ayat ke-10 sampai 13. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas yang 14, 15, kemudian langsung pindah ke ayat berikutnya, yaitu Allah Ta'ala mengatakan fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala fasabba alaihim, Allah timpakan bagi mereka ya sawta azab, yaitu pecutan azab ya. Ai nau'un fa ahlakahumullahu ajma'in, yaitu ini adalah apa? Ai nau'un an-nau'u adzab bi anwa min anwa'i adzabihi. Ya ini adalah satu jenis di antara jenis-jenis azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlaka 'ad iram birrihir sarsar. Allah menghancurkan Ad, kaum Ad itu ya dengan angin yang kencang, yang dingin. Wa Samud bisayhatil atiyah. Samud dihancurkan dengan suara ya guntur yang sangat-sangat dahsyat. Wa Fir'aun, dan Fir'aun diazab oleh Allah ya, dimusnahkan dengan cara apa? Bil gharq, dengan ditenggelamkan ya, fil bahri, yaitu yang ditenggelamkan di tengah laut. Ketiganya ini menunjukkan bahwasannya Allah mengatakan, ayo lihat kaum-kaum terdahulu, orang-orang yang mohon maaf istilahnya terhebat ya, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, ternyata semuanya pun hancur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan pun tidak mampu menyelamatkan dirinya dari air. Padahal dia sendiri mengatakan bahwasanya ya, secara makna Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan air ini, aku yang menciptakan air ini. Ternyata Fir'aun matinya di tengah laut, tenggelam dalam lautan. Lautan itu termasuk air. Ya, ini menunjukkan sebuah azab bagi orang-orang yang sombong. Kadang memang orang-orang yang sombong, cara pematian atau cara mau memusnahkannya tidak perlu dengan cara yang besar. Ya, sebagaimana Fir'aun hanya cukup dengan tenggelam. Ya, cukup dengan suara, cukup dengan angin. Namrud ya dimatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan masuknya seekor lalat ke dalam kupingnya. Hancur dengan sesuatu yang sangat-sangat kecil.
Maka Allah Ta'ala mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi, ya, mengawasi siapa, ya, mengawasi makhluknya. Allah selalu melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati makhluk tersebut. Ya, kalau kita makhluk, ya, kita manusia hanya mampu menilai dari sifat fisiknya atau sifat zahirnya. Ya, kita tidak tahu apa yang ada dalam benak hatinya. Ya, maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Allah mengetahui. Ya, bahkan sifat sombong itu ada pada diri seseorang, ada pada hati seseorang. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Baik jamaah rahimakumullah, itu secara singkat. Kita akan masuk ke ayat berikutnya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ayat ke-15 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasannya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu dengan kemuliaan, dengan diberikan nikmat, kemudian dia mengatakan bahwasannya Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Kemudian yang kedua, wa amma idza mabtalahu, adapun jika dia diuji, faqadara 'alaihi rizqahu, rezekinya itu ditakar. Ya. Maksudnya disempitkan. Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jamaah rahimakumullah, ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah fa'ammal insan, yaitu manusia. Manusia bagaimana? Wal musyrik, ya, wa huwa al musyrik wa aksarun nas musyrikun. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik biasa ketika idza mabtalah, diberikan ujian, ya, diberikan ujian dengan apa? Ikram, ujian berupa kemuliaan, ya, diberikan bilmal, kemuliaan itu biasanya dengan harta, walad, anak, jah, jah itu kedudukan, ini kemuliaan, ya. Wa na'amahu, dan diberikan nikmat. Nikmat biasanya adalah al-arzaq, yaitu rizki, wal khairat, dan kebaikan-kebaikan. Ya. Allah berikan ujian ini, Allah muliakan dia, Allah berikan dia nikmat liyanzurallah. Ya, bahwasanya agar Allah mengetahui, padahal Allah sudah mengetahui apapun, ya, yang akan terjadi Allah sudah tahu. Tapi di sini penekanan untuk apa? Yaitu liyanzurallah, agar Allah melihat hal yashkuru am yakfur, apakah dia bersyukur atau kufur. Ya, fayaqulu mufakhiran rabbi akraman. Orang yang dimuliakan, orang kafir biasa atau orang musyrik, ketika dimuliakan, diberikan
harta dan semacamnya, dia akan berkata, ya, yaitu atas dasar kesombongan dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Apabila selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun kalau dia diuji dengan rizki yang maksudnya sedikit, ditakar, ya, maka ujian itu, ingat, yang namanya ujian bukan hanya yang sakit, bukan hanya dikitnya harta dan sebagainya, tapi ternyata nikmat pun termasuk ujian. Ya, kemuliaan, kedudukan, jabatan, harta, anak, semuanya itu termasuk ujian. Ya, kedua-duanya dianggap sebagai ujian. Wa amma, adapun jika dia diuji, dayyaqa alaihi, disempitkan alaihi rizqah, disempitkan rizkinya, liyanzura, Allah ingin melihat, ya, hal yasbirul abd, apakah hamba ini mau bersabar, au yajza, atau dia malah mengeluh, maksudnya ndak sabar, lawannya kufur, ndak mau nerima. Ya, fayaqulu rabbi ahanan, sehingga dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Maka jamaah rahimakumullah, ya, bahwasanya baru Allah Ta'ala mengatakan kalla balla tukrimunal yatim, jangan sekali-sekali begitu, ya, disempitkan rizkimu dan sebagainya. Itu disebabkan karena apa? Balla tukrimunal yatim, justru kalian tidak mau mengikram, memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mau memberikan makan bagi orang miskin. Wa ta'kulunat turas, dan kalian memakan harta warisan turas, ya, aklal lamma, dengan cara mencampur adukkannya, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian bahwasannya mencintai harta begitu sangat-sangat dahsyat cintanya, ya. Maka jamaah rahimakumullah, lihatlah di sini Allah Ta'ala mengatakan ayyuhal madiyun alladzi tuqisuna al-umur, wahai orang-orang yang istilahnya hanya mengejar materi, ya, madiyah itu materi. Jadi orang-orang yang orientasinya hanya dunia. Wahai kalian orang-orang yang orientasinya dunia, yang hanya materi saja, kalian selalu bahwasannya menganalogikan, menimbang yang namanya kasih sayang, yang namanya azab dan sebagainya dengan apa? Hal keduniaan, dengan materi, ya. Fallahu jalla jalaluhu yusi'ur rizqa ikhtibaran lil abdi. Ingatlah bahwasanya Allah meluaskan rizki kepada suatu hamba itu adalah bentuk ujian. Kenapa diuji? Hal yashkur, apakah dia bersyukur atau kufur? Begitu juga sebaliknya. Orang yang mendapatkan fitnah, orang yang mendapatkan sakit, ya, atau mungkin mendapatkan musibah, di sini Allah ingin lihat apakah dia sabar atau tidak. Jadi jangan kira, ya, bahwasanya kemuliaan harus dengan harta. Mohon maaf, kalau ukuran kemuliaan harus dengan harta, orang kafir seharusnya yang lebih dicintai oleh Allah. Ternyata orang kafir pun banyak yang kaya, orang kafir pun banyak yang sehat, orang kafir pun banyak yang punya jabatan. Kalau ukuran ukuran cinta itu ukuran kemuliaan dengan keduniaan. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga apa jadi penyebab rizki kita semakin berkurang? Salah satu tadi Allah tak sebutkan, disebabkan kalian, ya, karena apa? Tidak mau mengikram, memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak mau ngasih makan orang miskin. Yang ketiga,
ini mencampur adukkan harta. Mencampurkan harta di sini maksudnya ya. Jadi harta warisan itu ya, namanya harta warisan kan harusnya dibagi, tapi dia ambil. Ya. Contoh, mohon maaf, dia sebagai paman ya, paman dari anak ini. Padahal anak ini punya bapak sudah meninggal, punya warisan, pamannya yang ngasuh. Kalau sudah pamannya yang ngasuh, mohon maaf, berarti harta-hartanya biasanya diolah oleh pamannya yang bawa, dijaga oleh pamannya. Cuma mohon maaf, ada kadang-kadang seorang paman yang tidak amanah, hartanya dicampur. Ya, dijadikan satu sama hartanya dia, ya sudah dipakai untuk kepentingan dia juga. Padahal harta ini adalah untuk haknya si anak yatim itu. Jadi jangan dicampur adukkan begitu saja. Ya. Jadi langsung diambil, wal iyadu billah. Inilah yang Allah katakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, seakan-akan dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Boleh kita ikut makan di dalamnya, tapi hanya secukupnya, sepantasnya. Jangan kebutuhan kita. Anak ini belum beli mobil, oh beli, masya Allah uangnya banyak ini, beli mobil lah satu, beli motor. Bukan untuk kebutuhan anak ini, tapi kebutuhan yang asuh. Begitu juga mohon maaf, kadang-kadang harus hati-hati terhadap orang-orang yang mengasuh anak yatim, yang punya yayasan anak yatim. Ya, hati-hati, bagus, mulia tujuannya, ingin mengikramkan anak yatim, mulia, tapi jangan jadikan mereka sebagai senjata. Banyak sekarang yayasan bermain, ya istilahnya yayasan anak yatim, tapi mohon maaf, ada yang kepentingan secara pribadi. Ya, akhirnya yang pengurus rumahnya di kampung semakin tingkat. Hati-hati, ya, tukrimunal yatim, bahkan mencampur adukkan harta warisan. Maka sebenarnya ketika sudah ada yang namanya meninggal, lebih baik memang segera bagi waris daripada nanti di akhir ribut. Ya pasti akan ujung-ujungnya ketika ditunda, bersiap-siaplah untuk berperang dengan saudara sendiri. Ya, kalau saudaranya masih hidup, kalau saudaranya enggak, sudah meninggal, tinggal anak cucunya yang bertengkar. Hati-hati. Maka itu jamaah rahimakumullah, ini mengajarkan kepada kita hati-hati. Ingat sekali lagi, tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Baru Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Memang manusia itu pada dasarnya, fitrahnya senang dengan yang namanya harta. Ini sudah fitrah. Tidak ada manusia yang tidak senang fulus. Semua manusia senang fulus. Karena sudah menjadi kaidah, ada fulus, mulus, mafi fulus, mampus. Kan itu sebuah kaidah. Ya, maka dari itu hati-hati. Di sini Allah Ta'ala mengakhirkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian betul-betul memang senang sama harta senang sama yang namanya harta. Kenapa? Kalau kita berbicara tadi Allah mulai dengan harta terus. Sehingga lihat di sini tidak mengikramkan anak yatim. Ini biasanya berhubungan dengan harta. Kemudian apa? Kalian tidak memberi makan orang miskin, berarti harta lagi. Ya, bahkan mencampur adukkan harta anak yatim, senang sama harta, ini menunjukkan sifat manusia. Maka hati-hati ya, ini sebuah warning bagi kita semuanya. Ya, tidak boleh ya melakukan hal-hal seperti tadi. Kalau ingin melakukan hal seperti tadi, sama kita dengan orang-orang kafir. Ya, berarti tujuan kita kesuksesan hanya dihitung dengan materi, hanya dihitung dengan harta, kekuasaan dan sebagainya. Padahal Allah ingin tahu
Ya, ketika dia mendapatkan nikmat, mampu tidak dia bersyukur? Ketika dia mendapatkan musibah, mampu tidak dia bersabar? Hanya itu yang Allah inginkan. Sehingga sama-sama semua ujungnya adalah ibadah kepada Allah. Sabar termasuk ibadah, syukur termasuk ibadah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, mungkin ini tafsir secara singkat pada surat Al-Fajr ayat yaitu 15 sampai 20. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada hari ke-9 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kesehatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.